teman-teman, selamat datang di Skena Part 3 Studi All Cinema Exploration Narrative and Analysis bersama saya Nima Safira. Setelah sebelumnya kita membahas jenis-jenis film, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang lebih spesifik. Yes, tentang genre film. Kalian pasti sudah nggak asing ya dengan istilah seperti film horor, komedi, atau action. Nah, itulah yang kita sebut dengan genre atau genre, yaitu sebuah cara untuk mengkelompokkan film berdasarkan kesamaan tema, cerita, karakter, dan suasana yang ditampilkan. Genre itu sangat penting karena membantu penonton memahami apa yang akan mereka rasakan saat menonton film. Dan misalnya ini, seperti film horor yang menghadirkan rasa takut, sementara film komedi mengajak kita untuk tertawa. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari berbagai jenis genre film, mulai dari genre utama hingga genre turunan, serta karakteristik masing-masing dari genre atau genre. Yuk kita simak pembahasannya. Pernah kepikiran gak sih, apa yang sebetulnya bikin film komedi itu lucu? Atau film horor itu ya serem banget? Semuanya itu soal kode. Kode tak terlihat yang dipakai film buat ngobrol sama kita. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita coba pecahkan kode itu bareng-bareng. Oke, coba kita dalami ya. Ada satu ide keren yang jadi intinya. Genre itu adalah janji yang dibuat film ke penontonnya. Gini deh, waktu kamu milih nonton film horor, kamu sebetulnya dijanjikan rasa takut. Kalau pilih komedi, janjinya ya tawa. Dan kalau janji itu meleset, kita sebagai penonton pasti kecewa kan? Jadi ini langsung memunculkan pertanyaan penting. Janji seperti apa yang kita harapkan? Rasa takut yang bikin jantung deg-degan? Tawa sampai sakit perut? Atau petualangan yang seru abis? Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya sebuah film ngasih tahu kita janjinya? Bahkan sebelum kita mulai nonton. Nah, di bagian pertama ini, kita bakal mulai bongkar rahasianya. Kita akan lihat gimana film-film itu menggunakan kode tertentu buat ngasih sinyal ke kita. Pengalaman seperti apa yang sedang menanti? Oke, jadi secara teknis, genre itu apa sih? Anggap aja ini semacam sistem klasifikasi. Film-film dengan genre yang sama itu punya elemen-elemen kunci yang mirip, mulai dari tema, pola cerita, sampai tipe karakternya. Inilah kerangka yang bantu kita buat ngerti sebuah film. Biar nggak pusing sama banyaknya jenis film di dunia ini, para ahli ngebaginya jadi dua kelompok utama, atau bisa kita sebut juga dua keluarga besar. Dan inilah nama kedua keluarga itu, genre induk primer dan genre induk sekunder. Anggap aja ini adalah fondasi dari semua jenis cerita yang kita lihat di layar lebar. Coba kita lihat petanya ya. Di sebelah kiri, kita punya genre induk primer. Ini kategori yang super luas dan mendasar, kayak aksi, drama, dan komedi. Nah, di sebelah kanan ada genre induk sekunder. Ini seringkali lebih spesifik, bisa jadi turunan atau gabungan dari yang primer. Contohnya nih, genre pahlawan super itu kan seringnya campuran antara aksi, fantasi, dan fiksi ilmiah. Inilah peta kita buat memahami lanskap perfilman. Oke, teorinya segitu dulu. Sekarang kita bikin ini lebih kebayang dengan ngelihat beberapa genre paling populer dan janji spesifik yang mereka tawarkan ke kita. Pertama, ada drama. Janjinya, realisme emosional. Film drama itu membawa kita ke dalam cerita yang rasanya nyata, dengan konflik yang mungkin kita kenali juga di kehidupan kita sendiri. Tujuannya adalah untuk membuat kita merasakan sesuatu yang dalam, entah itu tentang isu sosial atau hubungan keluarga yang rumit. Lanjut, komedi. Janjinya jelas banget, bikin kamu ketawa. Genre ini ngambil situasi dari kehidupan nyata, terus dilebay-lebayin biar lucu. Dan hampir selalu kita dijanjikan akhir yang bahagia, semacam pelarian yang menyenangkan dari kenyataan. Dan tentunya aksi, janjinya adalah adrenalin. Ceritanya ngebut, penuh dengan adegan berbahaya, perkelahian, dan kejar-kejaran. Ini pertarungan klasik antara si baik dan si jahat, yang seringkali diburu oleh waktu. Tapi, nah, disinilah kadang jadi agak ribet. Ada kalanya dua genre yang berbeda itu membuat janji yang rasanya mirip banget. Dan ini yang jadi penyebab kebingungan paling umum di kalangan penonton film. Yuk kita tuntaskan perdebatan klasik ini sekali dan untuk selamanya. Horor lawan thriller. Dua-duanya sama-sama menjanjikan denyut nadi yang cepat, tapi cara mencapainya beda banget. Bedanya ada di emosi inti yang mereka sasar. Ketakutan murni lawan ketegangan yang bikin sesak nafas. Seringnya, perbedaannya itu ada di antagonisnya. Di film horor, lawannya biasanya bukan manusia, bisa monster, hantu, atau sesuatu yang supernatural. Tujuannya ya untuk bikin kita takut dan kaget.
Sebaliknya, di film thriller, ancamannya seringkali datang dari manusia lain, seorang pembunuh atau teroris. Tujuannya adalah membangun ketegangan dan misteri, bikin kita terus nebak-nebak. Jadi intinya cuma satu, sumber ancamannya dari mana? Apakah dari kekuatan gaib yang nggak bisa dijelasin? Atau dari kejahatan yang sangat mungkin dilakukan oleh manusia? Jawaban dari pertanyaan itu adalah kunci buat membedakan keduanya. Tapi ada satu hal penting yang perlu kita ingat. Kode-kode ini nggak kaku. Sama seperti masyarakat kita, genre film itu terus berevolusi. Janji yang dibuat film di zaman dulu belum tentu sama dengan janji yang mereka buat hari ini. Konsep ini dikenal sebagai siklus generik. Coba deh pikirin soal vampir. Dulu monster serem kayak di film Nosferatu, terus jadi bangsawan karismatik seperti Dracula, sampai jadi pahlawan romantis yang berkilauan. Genre itu bisa populer, meredup, lalu muncul lagi dengan bentuk yang baru dan lebih segar yang mencerminkan perubahan zaman. Persis seperti yang dikatakan oleh seorang ahli bernama Richard Turner, genre itu nggak pernah diem. Mereka terus-menerus beradaptasi, mendefinisikan ulang diri mereka sendiri, dan mengubah aturan main. Dan inilah yang membuat dunia perfilman selalu menarik. Jadi, kenapa semua ini penting? Karena dengan mengerti kode ini, kita bukan cuma jadi penonton yang lebih pintar. Kita bisa lebih menghargai kejeniusan film-film klasik, sambil tetap antusias menyambut inovasi dan cerita-cerita baru yang akan datang. Nah, ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Film itu kan cerminan dari dunia kita. Jadi seiring dunia kita terus berubah, seiring cerita-cerita kita berevolusi, kita cuma bisa bertanya-tanya, janji baru apa, genre baru apa, dan pengalaman baru apa yang bakal disiapkan oleh para sineas untuk kita di masa depan. Nah, itu dia pembahasan kita pada video kali ini. Semoga materi yang sudah dijelaskan bisa membantu kalian memahami film tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sesuatu yang penuh makna dan tentunya bisa dianalisis lebih dalam. Jangan lupa ya, setiap film itu selalu punya cerita, tanda, dan pesan yang menarik untuk dibaca. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jangan cuma nonton film, tapi juga dipahamin.